هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan akhwat fiddin arsyadakumullah. Salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi adha'allahu nur bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya di antara dua Jumat. Maksud diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah limubalaghati thawab fi qiraati suratil kahfi. Karena begitu besarnya pahala bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi, maka Allah akan memberikan cahaya kepada dia antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Maknanya, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat-lipat, yang sangat banyak sekali. Yang kedua, maksud dari adha'allahu nur ma bainal jum'atain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dia antara satu Jumat dan Jumat berikutnya. Maknanya bahwa dosa-dosa kecil yang dia kerjakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa-dosa besar harus dengan tobat dan istighfar kepada Allah. Ikhwan akhwat fillah asyhadakumullah. Selanjutnya, faidah dari membaca surat Al-Kahfi yang lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha 10 ayat min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi, maka Allah akan melindungi dia dari fitnah atau ujian dajjal di akhir zaman nanti. Di dalam hadis yang lain disebutkan min 10 ayatin min akhir suratil kahfi, 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Ikhwan akhwat fillah, apa hubungan antara surat Al-Kahfi dengan Dajjal? Padahal kalau kita baca dari awal sampai akhir tidak ada disebutkan sedikit pun kisah tentang Dajjal. Yang ada adalah kisah tentang Nabi Musa dengan Khidir, kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang Shahibul Jannatain, dan juga kisah tentang Zulkarnain. Apa hubungannya dengan Dajjal? Ikhwan akhwatiddin asyhadakumullah, bahwa di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menceritakan 4 kisah ini. Di mana 4 kisah ini disebutkan di dalamnya adalah merupakan ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang pertama adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyembah kepada pemimpin penguasa pada waktu itu. Tetapi karena ingin menyelamatkan akidahnya, mereka melarikan diri, mereka hijrah, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka di sebuah gua, sehingga Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka selama 309 tahun. Punya kesamaan misi, punya kesamaan visi, ingin menyelamatkan akidah. Karena begitu beratnya ujian tentang masalah agama, akhirnya Allah selamatkan mereka di sebuah gua, sehingga mereka terkenal dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi diuji oleh Allah dengan agama, dan mereka selamat, sukses di dalam menjalani ujian tersebut. Yang kedua adalah ujian yang berupa dunia atau harta. Shahibul Jannatain ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai kebun yang sangat luas sekali, sangat subur, dan panennya sangat banyak. Tetapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menginfakkan sebagian dari hasil bumi tersebut. Akhirnya Allah binasakan kebun yang siap untuk dipanen.
Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia dan dia tidak berhasil, tidak sukses di dalam menghadapi ujian tersebut. Yang ketiga adalah kisah Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa merasa bahwa dirinya lah orang yang paling pintar pada waktu itu. Akhirnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, ada orang yang lebih pintar daripada kamu, yaitu Khidir. Temuilah Khidir dan belajarlah kepadanya." Dan alhamdulillah dengan ketawaduannya Nabi Musa kemudian belajar kepada Khidir, mendapatkan ilmu yang sangat banyak, hikmah yang luar biasa yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya. Nabi Musa diuji dengan Allah dengan ujian ilmu dan dia selamat. Dan yang terakhir adalah kisah Zulkarnain, di mana Zulkarnain ini seorang raja yang bisa menjelajah negeri dari ujung timur sampai ujung barat. Bertemu dengan suatu kaum tersebut digoda, diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya mereka meminta kepada Zulkarnain agar dibangunkan sebuah benteng sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak akan bisa keluar dan mengganggu mereka. Akhirnya Zulkarnain memerintahkan kepada mereka untuk membawa besi, potongan-potongan besi, disusun di antara dua gunung sehingga menjadi benteng yang sangat kuat. Kekuasaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Zulkarnain, tapi dia tidak sombong. Dia mengatakan, "Hadza min rahmati rabbi." Ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Zulkarnain diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah atau ujian berupa kekuasaan dan dia lolos sukses dalam menghadapi ujian tersebut. Ikhwan akhwat fillah asyhadakumullah, Dajjal di akhir zaman nanti dia akan membawa 4 fitnah ini sekaligus, 4 ujian ini sekaligus. Yang pertama adalah ujian berupa keimanan, yang kedua ujian berupa harta benda atau dunia, yang ketiga ujian ilmu, dan yang keempat adalah ujian kekuasaan. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Orang harus beribadah menyembah kepada dia. Pada waktu itu orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengikuti kemauan Dajjal. Dajjal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang luar biasa untuk menguji manusia pada waktu itu. Bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman-tanaman, menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Yang mengikuti Dajjal maka mereka akan selamat, yang tidak mengikuti nanti akan dibinasakan. Dajjal datang dengan membawa ujian yang berupa ujian harta atau ujian dunia. Yang ketiga, Dajjal datang dengan membawa ujian ilmu karena dia bisa mengetahui berbagai macam hal yang tidak diketahui oleh manusia pada waktu itu. Dan yang keempat, Dajjal datang dengan membawa ujian yang berupa kekuasaan karena dialah yang berkuasa di dunia pada waktu itu. Semua negara tunduk di bawah kekuasaannya. Dia bisa berpindah dari satu negara ke negara yang lainnya dalam hitungan detik seperti angin yang sangat cepat sekali berhembus. Semua negeri pernah didudukin sama Dajjal kecuali 2 saja, yaitu Makkah dan Madinah. Maka ikhwan akhwat fillah asyhadakumullah, kalau kita melazimi untuk membaca surat Al-Kahfi, menghafal 10 awal surat Al-Kahfi atau 10 akhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari fitnah yang paling besar di dunia ini, yaitu di akhir zaman nanti, yang bernama fitnah Dajjal, yang akan membawa 4 fitnah ini yang setiap saat, setiap hari kita akan selalu menghadapinya. Baik itu adalah fitnah yang berupa fitnah agama, ujian agama, ujian harta dunia, ujian ilmu, dan yang terakhir adalah ujian kekuasaan. Bagaimana kita bisa menghadapi berbagai macam ujian tadi itu dengan selamat, dengan sukses, maka kita biasakan untuk membaca surat Al-Kahfi dengan harapan nanti ketika Dajjal itu muncul, Allah akan memberikan keselamatan kepada kita dan bisa menghadapi semua fitnah-fitnah tersebut. Demikian barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.